warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Triana, NIM 2307108. Di sini saya akan membuat roleplay dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan terhadap kinerja perawat di ruang rawat inap RSUD Teluk Bintuni. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Tujuan kepemimpinan manajemen rumah sakit. Pertama, menjamin pelayanan kesehatan berjalan optimal, baik dari segi kualitas maupun efisiensi. Kedua, mendukung misi sosial rumah sakit dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Ketiga, memberikan pelayanan prima kepada pasien. Keempat, menjaga keselamatan pasien. Kelima, menjaga kepuasan pasien dan staf. Keenam, memantau produktivitas. Ketujuh, menyeimbangkan biaya. Manfaat kepemimpinan manajemen rumah sakit. Pertama, membantu menavigasi evolusi perawatan kesehatan yang terus-menerus. Kedua, membantu mengatasi hambatan yang dirasakan dan masalah komunikasi antara unit kerja. Ketiga, membantu rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif. Keempat, membantu meningkatkan kinerja agar tercapainya hasil kerja dalam mewujudkan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Triana, selaku Kepala Ruangan di Ruang Koordinator. Selanjutnya, dan saya dari Wanggai sebagai perawat pelaksana dan sekretaris. Mas Lina Mamapro sebagai cutting, ini Dayani sebagai perawat. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang berpusat pada kekuasaan dan kontrol penuh dari seorang pemimpin. Pemimpin otoriter juga disebut autokratis. halo, selamat pagi. Suster Darni mungkin bisa ke ruangan saya sekarang? Siang Ibu, siang Ibu, mau itu sama. Oke, saya tunggu ya. Iya Bu. Pagi. Bisa saya dulu. Mana laporan yang saya mau lihat? Ini dari yang saya lihat ini pasiennya ini banyak teman-teman yang datang terlambat ya. Ini kenapa bisa begitu Ibu Dahni? Kurang tahu Bu, karena mungkin dari tempat, alasannya tempat tinggalnya mereka atau mungkin kendaraan yang mereka pakai. Dalam Ini bulan enggak. ini memang banyak yang terkendala. Ini tidak boleh seperti ini ya, karena kita kan pelayanan. Otomatis ini semua ini harus hadir sesuai dengan tepat waktu ya. Jadi ini nanti Bu Dahni sebagai sekretaris nanti buat surat undangan untuk kita adakan pertemuan di siang hari ini ya. Nah, ya jadi laksanakan supaya kita langsung adakan pertemuannya. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk kita adakan pertemuan. Di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Satu itu mengenai kedatangan teman-teman, kedisiplinan, kemudian cuti maupun izin. Untuk kedisiplinan ataupun teman-teman yang hadir pada saat jam kerja, di sini yang saya lihat dari absen ataupun informasi yang saya dengar, banyak teman-teman yang datang terlambat. Ya, 30 menit bahkan 1 jam itu tiba di rumah sakit. Jadi saya selaku kepala ruangan di sini saya akan membuat aturan 30 menit sebelum masuk kerja sudah harus ada di rumah sakit. Ya, sebelum jam kerja. Kemudian untuk mengenai cuti di sini saya akan lakukan 1 bulan 1 perawat yang cuti dalam 12 hari kerja. Sudah tidak lagi 1 bulan 2 atau 3 perawat ya. Kemudian izin saya akan buat aturan di mana dalam 1 tahun itu cuma 3 hari izin kerja. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan? Baik Bu, saya bisa berikan tanggapan sedikit tentang jam datang. Kalau bisa mungkin mengenai jam datang itu bisa kasih lewat sedikit begitu Ibu. Soalnya perjalanan kita dari rumah itu masing-masing itu beda-beda jauh. Dekat juga kita tidak bisa tentukan gitu. Saya kira tanggapannya seperti apa Bu? Jadi begini ya, di sini kan Suster Darmi sebagai ketua tim. Dan saya melihat banyak teman-teman yang terlambat datang. Kenapa saya tetapkan? Saya buat aturan 30 menit sebelum jam kerja sudah harus ada di tempat. Saya harusnya Suster Darmi sebagai ketua tim
itu harus memberikan contoh kepada perawat-perawat pelaksana ya. Iya. Jadi saya harap aturan yang saya sudah buatkan itu harus dijalankan. Ya, mungkin itu saja saya akhiri rapat di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin mendorong anggota timnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai pencapaian indikator kita untuk di triwulan pertama ya. Dari hasil indikator ini, di sini dari angka kematian ini meningkat. Kalau untuk kemampuan penanganan BPR di sini teratasi dengan ASI eksklusif ya teman-temannya. Ini dari grafik yang kita lihat angka kematian itu meningkat ya. Ini yang tadinya 16 per 1000 kelahiran hidup, di sini 40,5 per 1000 kelahiran hidup. Mungkin teman-teman bisa ada yang menjelaskan kenapa angka kematian ini meningkat? Mungkin bisa dijelaskan? Alat-alat medis yang kurang memadai ya. Mungkin ada salah satu teman lagi yang bisa menjelaskan? Mungkin memisahkan bayi sehat dan bayi yang membutuhkan tangannya. Memisahkan ruangan ya, kita memisahkan ruangan antara bayi sehat dan bayi sakit ya. Mungkin untuk solusi mungkin bisa ada yang menyampaikan mungkin bagaimana caranya supaya bisa ini. Terima kasih. Solusi yang saya kasih masuk ini kalau bisa mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan secara intern dan ekstern mungkin di dalam rumah sakit atau keluar rumah sakit supaya biar teman-teman ini bisa kerja sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. Oke, terima kasih ya teman-temannya sudah memberikan tanggapan. Angka kematian bayi kenapa bisa meningkat? Mungkin ada faktor alat kurang, alat CPAP ataupun monitor, ataupun ruangan yang tidak memadai, bayi sehat dan bayi sakit disatukan, mungkin seperti itu ya. Dan solusinya itu mungkin seperti Ibu Darmi menyampaikan, kita harus adakan pelatihan eksternal maupun internal. Jadi teman-teman mulai hari ini saya akan ke manajemen untuk menyampaikan supaya diadakan pelatihan ya secepatnya, kemudian bisa diadakan alat kesehatan ya. Mungkin itu saja dari saya, kita akhiri rapat di siang hari ini ya. Terima kasih. Simpulan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin rumah sakit dapat memengaruhi efektivitas manajemen rumah sakit. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja staf. Manajemen kepemimpinan rumah sakit yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan kinerja staf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.